Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Setiba TV, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini 27 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, insyaallah kita akan menyampaikan materi yang kedua dari rangkaian kegiatan webinar kita tentang Zulhijjah dan Kurban. Tadi kita sudah menyimak fikih-fikih yang sangat penting kita ketahui terkait dengan Idul Kurban dan terkait dengan Dzulhijjah atau secara khusus kurban, ya, tentang udhiyah. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita, bahwa ilmu itu adalah satu dasar yang penting sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Dan tentu saja seorang muslim ketika berbicara dan ketika berbuat, dia tidak akan lepas dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk firman-firman Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas termaktub dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak ada khilaf dari ulama kita tentang keberadaannya. 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Semua sepakat mulai surat Al-Fatihahnya sampai surat An-Nas. Sekarang tentu saja persoalannya adalah ketika kita mau berhujjah, ketika kita mau beramal menggunakan sumber syariat Islam yang kedua. Dalam hal ini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat banyak dan belum ada hingga hari ini satu kitab yang dijamin telah mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau tersebar dalam banyak kitab-kitab para ulama kita. Dan persoalan keduanya adalah kita juga perlu menyeleksi sejauh mana kesahihan, kebenaran hadis tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita sebagai pengantar, ya, sebelum kita menyebutkan beberapa contoh hadis-hadis sahih versus hadis-hadis dhaif seputar Dzulhijjah dan Idul Kurban, ada beberapa pengantar, mudah-mudahan bisa kita jelaskan secara sesingkat-singkatnya, ya. Waktu yang tersedia memang sangat-sangat terbatas. Urgensi materi pembahasan kita, ya. Di sini ada 5. Pertama, kita katakan hadis adalah salah satu wahyu dan sumber pokok syariat Islam. Jadi kita harus fahami bahwa ketika kita wajib mengikuti wahyu yang datang dari Allah, maka wahyu yang datang dari Allah itu pertama Al-Quran dan kedua adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Jangan menyangka wahyu hanyalah Al-Quran saja. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabda Nabi Muhammad SAW juga adalah wahyu. Dan dia adalah sumber pokok syariat Islam setelah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Maka keduanya adalah pokok sumber syariat Islam yang tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, hal ini perlu untuk kita bahas karena di antara hal yang sangat kita sedihkan, dan musibah ini sudah terjadi mulai awal fitnah yang terjadi di umat Islam. Di tahun ke-40 Hijriah ditandai dengan wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disinilah awal tersebarnya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif.
yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW sangat banyak dalam hadis-hadisnya mengingatkan akan bahayanya hadis-hadis palsu. Dan belum terjadi di zaman beliau. Belum terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum terjadi di zaman Umar. Tidak pada zaman Utsman ketika beliau masih hidup. Namun ketika beliau telah wafat, dibunuh oleh kaum Khawarij, disitulah awal terjadi penyebaran hadis-hadis palsu. Ya, di tahun ke-35 Hijriah ya. Wafat beliau di tahun 35 Hijriah dan adapun tahun ke-40 adalah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak itu masing-masing firqah dalam Islam ini yang menyempal, mereka membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan golongan-golongan mereka. Entah membuat hadis-hadis palsu yang bukan datang dari Nabi SAW, atau sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Al-Qurannya adalah Al-Quran yang kita baca, tapi mereka selewengkan maknanya. Karena itu perlu untuk kita pilah dan tahu yang mana hadis palsu, dhaif, dan mana hadis-hadis yang sahih. Allah Azza wa Jal, ya, hal yang juga perlu untuk kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menjamin menjaga syariat ini dengan cara menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena seperti yang kita katakan, hadis adalah penjelas Al-Quran. Kata ulama kita bahwa jika saja Al-Quran yang merupakan wahyu yang dijelaskan oleh As-Sunnah itu dijaga, maka tentu saja yang menjelaskannya juga akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau saja Al-Quran dijaga, maka dimnan dari jaminan tersebut tentu hadis juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan bagaimana mungkin hadis dijaga padahal sudah banyak bukti tersebar hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah. Bukan begitu maksudnya dijaga, tapi dijaga adalah dengan keberadaan para ulama-ulama hadis yang menjelaskan kepada kita yang mana hadis palsu, yang mana hadis yang dhaif, yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan mana hadis yang betul-betul sabda beliau. Sebagaimana Al-Quran, ada saja orang yang mau berani lancang untuk membuat ayat-ayat yang tidak benar. Tapi para penghafal Quran dan ulama sudah menjelaskan ini ayat yang tidak benar, bukan firman Allah. Maka demikian pula hadis Nabi SAW. Berapa banyak orang yang berupaya untuk membuat hadis-hadis yang tidak benar, namun sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya'ishu lahal jahabizah. Para ulama-ulama hadis yang besar hidup untuk menjaga keaslian sunnah dan menjelaskan kepada umat kedustaan hadis-hadis tersebut. Ini juhud kerja keras yang luar biasa dari para ulama kita yang perlu untuk kita warisi, untuk kita manfaatkan agar kita betul-betul yakin apa yang kita laksanakan benar-benar sumbernya datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita perlu berhati-hati? Karena Nabi kita SAW telah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap masuk neraka. Atau dalam bahasa terjemahan aslinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi para pendusta hadis, dia yang siapkan sendiri tempatnya di neraka, wali'adzubillah. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan satu perkataan dariku atas namaku padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka siap-siap masuk neraka. Entah sengaja maupun tidak sengaja. Ini beberapa hadis yang menjelaskan bahayanya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan kenapa perlu dibahas secara khusus hadis-hadis tentang keutamaan Dzulhijjah dan berkurban? Karena hari-hari ini tentu saja kita akan menyongsong hari-hari yang mulia. Kita harus dimotivasi, kita harus banyak beramal, dan kita ingin agar amalan kita ala bayyinatin minal amr,
ala basirah. Kita ingin amalan kita betul-betul kita yakini dia datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita perlu mengetahui apa saja keutamaan Dzulhijjah yang sahih datangnya dari beliau dan juga keutamaan-keutamaan dari ibadah kurban. Sebenarnya ada beberapa mukaddimah yang kami juga sampaikan. Di antaranya pembagian hadis menurut tingkatannya. Ini mungkin silakan baca saja ya, karena seandainya kita terangkan ini mungkin ini akan menghabiskan seluruh waktu kita. Jadi hadis ada 3 paling tidak, atau ada 2 ya secara garis besar. Hadis yang makbul dan hadis yang mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima. Hadis yang diterima ada 2, hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hadis yang tidak diterima inilah yang sangat-sangat banyak cabangnya. Dhaif, dhaif jiddan, munkar dan seterusnya sampai pada derajat yang paling rendah, yaitu hadis yang dinamakan dengan hadis maudhu', hadis yang palsu. Jadi di sini kita cuma sebutkan 3, ini garis besarnya saja, dan untuk hadis dhaif sangat banyak cabang-cabangnya. Secara singkatnya, hadis sahih dan hasan ini yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun hadis dhaif inilah yang akan kita bahas. Ya, inilah kita akan bahas bagaimana sebenarnya ta'amul kita, interaksi kita, dan bagaimana kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Paling tidak ada 3 pendapat yang terkenal, yaitu pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah dan juga Yahya bin Ma'in rahimahullah, Imam Muslim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain yang memandang hadis dhaif tidak digunakan secara mutlak. Tidak digunakan secara mutlak selama dia dikatakan hadis yang dhaif, tidak hadis yang sahih dan bukan juga sampai kepada hasan, maka tidak digunakan sama sekali. Pendapat yang kedua, dan ini yang dinisbatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai pendapat jumhur ulama kita, bahkan beliau mengatakan kesepakatan ulama, dan ya sebenarnya dia bukan kesepakatan, tapi memang dikatakan oleh banyak ulama kita bahwa hukum asal hadis dhaif tidak digunakan kecuali pada bab persoalan yang dinamakan dengan targhib dan tarhib serta fadail amal. Targhib artinya memotivasi untuk melakukan satu kebaikan. Tarhib mempertakuti dari melakukan hal yang dosa, terlarang. Dan fadilah amal artinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pahala-pahala dari amalan-amalan. Untuk masalah yang seperti ini, ya kata banyak ulama kita dibolehkan, tapi bukan dibolehkan secara mutlak, dengan beberapa persyaratan yang akan kita jelaskan. Yang ketiga, dinisbatkan kepada Imam Abu Dawud rahimahullah dan guru beliau Imam Ahmad rahimahullah, keduanya memandang hadis dhaif boleh digunakan jika tidak ada lagi hadis yang sahih yang membahas masalah tersebut. Karena bagi mereka hadis-hadis walaupun dhaif lebih baik daripada aqwal wa ara'ur rijal, daripada pendapat dan pandangan logika manusia. Maka lebih baik menggunakan hadis-hadis yang dhaif ketika tidak didapatkan hadis yang sahih dalam persoalan tersebut. Pendapat kedua yang mengatakan hadis dhaif boleh digunakan, sekali lagi mereka tidak membolehkan secara mutlak. Mereka meletakkan syarat-syarat yang sangat penting, yang sebenarnya syarat ini ketat. Namun sungguh sangat disayangkan kadang kebanyakan orang hanya melihat pembolehannya, tapi tidak memperhatikan persyaratannya. Ya. Syarat-syarat yang penting adalah yang pertama, alla yakuna dha'fu syadida. Kelemahannya tidak parah. Ya, bukan hadis yang dinamakan dengan dhaif jidda, hadis yang munkar, ya, apalagi kalau sampai hadis yang maudhu'. Kelemahannya tidak terlalu parah. Yang kedua, harus memiliki dasar yang sahih. Artinya, hadis yang dhaif itu hanyalah menyebutkan keutamaan amalan. Tapi pensyariatan amalan itu memang sudah ada. Ya, umpamanya
umpamanya salat tahajud, jelas banyak sekali dalil-dalil yang sahih tentang disyariatkannya salat tahajud. Hadis dhaif kapan bisa digunakan? Ketika hadis dhaif itu di samping ringan kelemahannya dan dia menyebutkan pahalanya saja, bukan menyebutkan dasar pensyariatan ibadah tersebut. Sama dengan ibadah kurban. Ibadah kurban jelas pensyariatannya. Maka hadis dhaif hanya bisa digunakan untuk menyebutkan keutamannya saja, bukan menjadi dasar pensyariatan ibadah kurban tersebut. Itu maksudnya. Ya, dalam bahasa mereka bahwasanya dia yandariju tahta aslin sabit ma'mul bihi. Ya, begitu bahasa yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwa mengamalkan hadis yang dhaif itu hanyalah sebagai bentuk ihtiyati, kehati-hatian. Makanya diingatkan bagi orang yang mengamalkan hadis dhaif, jangan sampai meyakini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kehati-hatian atau paling tidak untuk memotivasi dia. Yang keempat, hanya dalam persoalan targhib dan tarhib, bukan dalam masalah akidah dan tidak juga dalam masalah hukum-hukum fikih yang menetapkan tentang pensyariatan ibadah. Yang keempat atau yang kelima, dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jangan dipopulerkan hadis yang lemah tersebut. Seandainya kita mau gunakan sebagai motivasi bagi orang yang memandangnya, maka untuk dirinya jangan sampai dia populerkan ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian berikutnya meriwayatkannya dengan susunan kata atau sighah yang mengisyaratkan kelemahannya. Ya, tidak mengatakan qala atau sabata, tapi mengatakan qila wa yuqalu, yurwa, ruwiya, dan kalimat-kalimat yang semacamnya yang difahami bahwa hadis ini punya persoalan, hadis ini ada cacatnya, ada kelemahannya. Dan yang terakhir, mereka sebagian menyebutkan juga ini bahwa tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, ya, karena memang dia hanyalah untuk menunjang saja. Para ulama yang tidak membolehkan secara mutlak, mereka menjawab syarat-syarat tersebut dan mengingatkan. Mereka katakan bahwa hadis-hadis ancaman berdusta atas nama Nabi SAW sangat-sangat jelas dan sangat-sangat kuat dan berbahaya risikonya. Karena itu amannya hal yang kita tidak yakini sebagai hadis Nabi, maka kita tinggalkan saja. Yang kedua, mereka mengatakan hadis dhaif itu yufidul zon, dan zon ini bukan zonul rajih tapi zonul marjuh. Maka ya, sebagaimana kata Allah, innal zonna la yughni minal haqqi syai'a, maka lebih baik ditinggalkan. Ketiga, ulama sepakat kalau membagi hadis, ada hadis maqbul dan mardud, mereka sepakat memasukkan hadis dhaif adalah bagian dari hadis mardud. Berarti hukum asal memang hadis dhaif itulah hadis yang tertolak. Lalu mereka mengatakan membolehkan pengamalan hadis lemah menjadikan seorang tidak semangat mencari hadis-hadis yang sahih. Ya, biasa orang mencukupkan dengan itu. Bahkan berapa banyak orang kadang menghafalnya cuma hadis-hadis yang lemah yang dia hafal. Ya, seakan-akan cuma itu hadis yang ada membahas masalah itu. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim membahas masalah-masalah yang ingin diketahuinya. Nah, ini salah satu dampak buruk penyebaran hadis-hadis yang dhaif dan yang palsu. Kemudian banyak terjadi bid'ah dan khurafat. Yang kalau kita telusuri di antara sebab-sebab faktor utama terjadinya bid'ah dan khurafat itu karena penyebaran hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang lemah. Lalu mereka menjawab syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan bahwa ketika disyariatkan hadisnya mesti hadis yang sangat lemah, dhaif jiddan, ini pensyaratan yang memang bagus, perlu diperhatikan. Cuma sayangnya tidak banyak orang yang bisa bisa mengetahui antara yang mana sangat lemah dan yang mana lemahnya ringan. Yang mana yakunu dha'fu syadida dan yang mana an yakuna dha'fu khafifa. Sulit, ya.
Maka syarat ini tidak banyak yang bisa konsisten untuk mengamalkannya. Yang kedua, berapa banyak kita saksikan orang tidak hanya menggunakan hadis palsu, hadis lemah ini sebagai tahta aslin sabit. Banyak orang yang ketika mengamalkan satu amalan, kita telusuri tanya mana pendasarannya, ternyata dasarnya hadis-hadis yang lemah. Berarti mereka tidak konsisten dalam pensyaratan tersebut. Kemudian ketika kadang kita menegur orang yang mengamalkan hadis-hadis yang lemah, lalu mereka mengatakan, kamu melarang kami mengamalkan sabda Nabi, kamu melarang kami mengamalkan amalan Nabi. Berarti mereka ada keyakinan bahwa hadis yang mereka amalkan itu atau yang mereka katakan itulah sabda Nabi SAW. Berarti pensyaratan untuk tidak meyakini sebagai hadis ini telah mereka lupakan. Kemudian fadilat amal, ya kita juga katakan fadilat amal ini sebenarnya adalah bagian syariat. Karena siapa yang menyiapkan kepada kita pahala? Dan siapa yang akan menyiapkan kita siksa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak ada pembagian antara ini ya syariat yang lebih ringan yang boleh digunakan hadis-hadis yang lemah. Apatah lagi kata sebagian ulama kita bahwa kenyataannya sebagian hadis kadang di dalamnya sudah terkandung persoalan akidah, lalu ada juga persoalan hukum, lalu di bagian-bagian dari hadis tersebut ada juga fadilah amal. Seandainya hadis itu dhaif, apakah kita mengatakan bahwa boleh diterima khusus bagian fadilah amalnya, sedangkan yang terkait dengan masalah akidahnya tidak perlu untuk kita ambil, lalu masalah hukumnya juga tidak perlu kita ambil? Ya, itu yang kadang kita hadapi ketika kita mengatakan yang seperti itu. Dan tidak mempopulerkan hadis-hadis yang dhaif yang disyaratkan oleh sebagian ulama. Kenyataan waqi'nya, realitanya justru begitu banyak hadis-hadis yang dhaif yang populer. Lalu sangat sedikit yang memahami, ya kalau dikatakan juga tidak apa-apa, yang penting bilang qila, yuqalu, ruya, yurwa. Seandainya kita katakan ini, apakah masyarakat akan faham? Ya, maka berarti ini juga persyaratan yang sulit untuk diterapkan. Dan juga ya banyak hadis-hadis yang dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih lalu digunakan. Ya makanya Imam Al-Jauzaqani punya buku yang sangat bagus yang beliau sebutkan Al-Abatil wal Manakir. Dalam kitab ini beliau sebutkan hadis-hadis palsu, lalu beliau sebutkan setelahnya hadis-hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, lalu beliau sebutkan hadis-hadis yang batil yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun perkataan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud yang mengatakan kami menggunakan hadis yang dhaif jika tidak ada pembahasan dalam masalah itu dari hadis-hadis yang sahih atau hasan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama kita, nampaknya yang beliau maksudkan adalah hadis-hadis yang hasan. Karena di zaman itu belum terlalu familiar di tengah mereka adanya pembagian hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif. Itu paling populer nanti di zaman Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Adapun di zaman Imam Ahmad yang tentu saja lebih dahulu daripada Imam Tirmidzi belum dikenal seperti itu. Dan dulu ya hadis-hadis yang dhaif yang munjabir yang terangkat menjadi hasan li ghairihi itu yang dianggap sebagai hadis dhaif, padahal maksudnya kalau dalam bahasa kita hari ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Sehingga nampaknya ya Imam Ahmad pun ya dan dalam ta'amul beliau juga nampak kita saksikan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang sangat faham akan maksud perkataan Imam Ahmad. Wallahu taala alam. Sekarang kita masuk menyebutkan beberapa contoh. Kita mulai beberapa hadis sahih dan hasan berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah dan berkurban. Ini contoh saja ya. Kalau ingin disebutkan semuanya sangat-sangat banyak. Ma aksaraha ya. Pertama, hadis yang paling terkenal tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini datang dari Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amal fi ayyam afdal fi hadhihi al-asharah." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beliau ceramahkan ini. Beliau ingatkan para sahabat bahwa tidak ada amal-amal
Tidak ada mengamalkan amal-amal soleh yang lebih baik jika dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat memahami maksud beliau adalah amalan apa saja yang diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan yang paling afdal dibandingkan dengan dikerjakan di hari-hari yang lain. Sampai mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Tidak juga wahai jihad, tidak juga jihad wahai Rasulullah. Artinya seandainya ada orang di hari-hari ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengamalkan amalan yang sederhana, apakah dikatakan amalan sederhana itu bisa menandingi jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak juga jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi. Ini lafaz Bukhari yang tidak ada dalam lafaz Sunan. Beliau mengatakan illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja, keluar dari rumahnya, yukhatiru, mempertaruhkan bahaya, resiko, binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan mengorbankan hartanya, falam yarji bi syai'in, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya mendapatkan syahid fi sabilillah. Adapun dia pergi jihad namun masih pulang, maka lalu jihad itu dia lakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang kelihatannya sederhana di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menandingi, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Dan kenapa para sahabat mengatakan, bertanya tentang jihad? Karena sudah menjadi permakluman bersama di antara mereka bahwa amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan rukun Islam yang wajib adalah jihad fi sabilillah. Ini sahih hadisnya. Yang kedua, ada pekurban. Ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Idza ra'aitum, hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat awal Dzulhijjah, hilal sudah terlihat, artinya sejak malam Dzulhijjah terlihat sudah hilal, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Pekurban, pemilik kurban, tidak termasuk kalangan keluarganya. Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaknya dia menahan rambutnya, bulunya, dan kukunya. Jangan lagi dia potong, jangan lagi dia cukur, jangan lagi dia cabut rambutnya atau bulunya. Dan ini ya terkait masalah hukumnya mungkin sudah dijelaskan atau nanti dijelaskan, bahwa ya ada khilaf tentunya apakah ini sampai haram dan atau makruh. Ya, ala kulli hal dia terlarang, ya dia terlarang. Dan yang dimaksudkan jangan lagi mencukur rambutnya, memotong kukunya. Yang dimaksudkan adalah pekurban. Karena ada pandangan aneh dari sebagian mengatakan yang dilarang dicukur rambutnya, dicabut bulunya, dan dipotong kukunya adalah hewan kurbannya. Ya, padahal ini ya siapa yang mau menghabiskan waktu untuk potong kuku hewan kurban dan mencukur bulu dan rambutnya? Ini tentu saja pendapat yang aneh, yang bertentangan dengan pendapat yang sangat jelas dari para ulama kita. Ini hadisnya sahih. Ya, lagi 5 menit. Yang ketiga, tentang hadis larangan berkurban dengan 4. Ini jelas sahih. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Jadi 4 hewan yang terlarang dikurbankan. Pertama, yang picak, ya, yang buta sebelah, apalagi kalau dua-duanya. Kemudian yang sakit dan nampak sakitnya. Yang ketiga yang pincang, ya. Dan yang keempat yang sangat kurus yang tidak memiliki sumsum lagi. Ini 4 aib yang disepakati oleh ulama kita. Kemudian hadis yang sahih juga terkait dengan keutamaan hari Arafah. Ya, kami percepat saja. Untuk hari Arafah ini ada berapa hadis-hadis sahihnya? Pertama, hadis yang menjelaskan, hadis Muslim dari dari sahabat yang mulia Rib'i bin Harits, ya, yang mengatakan bahwa puasa hari Arafah, ya, itu ya Abu Qatadah, ya, Rib'i bin Harits, ya, Abu Qatadah Rib'i bin Harits, bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 2 tahun itu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang, ya. Ini sahih, ya. Yang kedua,
bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, ini juga perlu diperhatikan nanti. Tanggal 9 Dzulhijjah, manfaatkan waktu untuk berdoa. Yang ketiga, bahwa hari Arafah adalah hari paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah menetapkan begitu banyak orang yang diampunkan pada hari Arafah, utamanya mereka yang berada di padang Arafah. Keutamaan hari kurban, tanggal 10 Dzulhijjah, hari kurban adalah hari yang paling afdol dalam setahun. Setahun yang 300-an hari itu, yang paling afdol harinya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Allah menamakan dalam surat Taubah sebagai Yaumal Hajjil Akbar. Kalau saja malam yang paling afdol dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Adapun hari yang paling afdol dalam setahun, yang roji insyaAllah, hari Idul Kurban. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sebuah sunan tentang masalah ini. Kemudian, keutamaan hari Tasyrik. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim bahwa hari Tasyrik adalah hari makan-makan ibadah, ya. Jadi hari makan setahun itu, ya. Bukan makan nasional istilahnya, apa istilahnya, ya. Hari makan ibadah dalam setahun itu hari Tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Jangan ada yang puasa pada hari tersebut. Dan sembari kita banyak berzikir kepada Allah, utamanya takbiran. Ya, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Ya, utamanya takbiran karena itu di antara waktu-waktu yang afdal untuk takbiran. Kemudian di antara hadis yang sahih adalah kurban Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi kita SAW berkurban dengan tangannya sendiri, dalam artian beliau langsung mengeksekusi, ya, hewan kurban. Lalu beliau berkurban dengan 2 domba yang amlahaini. Amlahaini itu artinya yang putih namun ada sedikit warna hitamnya. Ya. Akranain yang bertanduk. Dabahahuma biyadihi. Ini hadisnya sahih. Ya. Lalu beliau menyebutkan basmalah dan bertakbir. Umur hewan kurban juga larangan berkurban di bawah umur. La tazbahu illa musinnah. Ini juga hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian berapa hadis yang lemah? Ya, kita percepat. Sudah. Ya, berapa hadis yang lemah dan palsu berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah dan berkurban? Yang pertama, hadis yang menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi kita sudah sebutkan hadis Bukhari yang sahih tentang keutamaan banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ada sebagian hadis yang punya tambahan-tambahan lafaz dan ini yang ada cacatnya, ada illatnya dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di lafaz yang mengatakan, ya saya sebutkan bagian yang lemah dari hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa berpuasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi kalau satu puasa kita 1 Dzulhijjah itu puasa setahun, 2 Dzulhijjah 1 tahun juga, dan seterusnya. Wa qiyam kulli lailah, dan salat malam di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini tentu saja matannya juga bertentangan dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang sahih bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdal dan itu hanya sekali dalam setahun. Ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, dan di dalam perawinya ada Nahas bin Qaham dan juga ada Mas'ud bin Wasil yang dilemahkan oleh para ulama kita. Kemudian keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini kami menjelaskan tentang penjelasan ulama tentang kelemahannya, namun karena waktu kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan ada hadis, dan ini hadis dihukum palsu oleh ulama kita, yang mengatakan siapa yang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka baginya setiap hari pahala puasa sebulan. Ya, kalau tadi setahun, ini sebulan. Dan ketika dia puasa hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, sehari sebelum hari Arafah, baginya pahala setahun. Dan ketika dia puasa di hari Arafah, baginya pahala puasa 2 tahun. Ya. Ini juga sampai perkataan puasa Arafah baginya puasa 2 tahun, ini juga tidak persis sama dengan hadis Muslim yang mengatakan menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, jadi beda
teksnya ya, dan beda juga konteks dari maknanya yang terkandung. Ini palsu hadisnya. Kemudian hadis yang mengatakan, dan ini juga hadis yang palsu, yang mengatakan puasa hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 100 tahun. Hari kedua sama dengan 200 tahun. Dan kalau puasa hari Tarwiyah maka sama dengan 1000 tahun. Puasa hari Arafah sama dengan 2000 tahun. Ini juga hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian hadis yang mengatakan puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun. Dan puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Untuk bagian keduanya betul. Tapi bagian pertamanya, puasa Arafah, puasa hari Tarwiyah menghapuskan dosa setahun, ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskannya. Ya. Dan puasa hari Tarwiyah sama saja dengan mengamalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam amal-amal soleh. Untuk puasa silahkan. Kemudian juga hadis yang menjelaskan bahwa Nabi kita SAW puasa di 10 hari, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu tidak sahih. Ya, terlepas apakah orang yang mau berpuasa sejak hari pertama sampai hari ke-9 boleh atau tidak, hukumnya boleh. Karena termasuk dari anjuran. Yang paling ditekankan tanggal 9-nya. Tapi apakah Nabi kita SAW mencontohkan atau tidak? Ada 2 versi dari kalangan istri Nabi. Dan yang sahih bahwasanya hadis-hadis yang lebih sahih bahwa beliau tidak sejak hari pertamanya. Kemudian keutamaan puasa di 10 hari Dzulhijjah, ya, yang mengatakan bahwa akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini juga tidak sahih. Kemudian 4 puasa yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Puasa Asyura, lalu 3 hari sebulan, dan puasa 10 hari, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga hadisnya lemah. Yang terakhir, beberapa hadis dhaif tentang berkurban. Ini juga perlu diperhatikan karena sangat populer. Perlu untuk kami ingatkan kaidah, dan ini mungkin ditanya juga oleh sebagian peserta, apakah ada hadis sahih tentang berkurban? Jawabannya, tidak ada hadis yang sahih qauli, sabda beliau tentang berkurban. Dalam makna, tidak ada hadis sahih yang mana beliau mengatakan siapa yang berkurban pahalanya begini. Kalau begitu, apa keutamaan berkurban? Keutamaan berkurban adalah karena beliau berkurban dan beliau mencontohkan dan diikuti oleh para sahabat. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ketika menyebutkan keutamaan kurban, beliau mengatakan kita berkurban karena Rasulullah mencontohkan dan karena para sahabat mencontohkan. Dan itu lebih afdal daripada bersedekah dengan senilai dari kurban itu, karena itu yang dicontohkan. Adapun sabda beliau yang mengatakan seperti ini, siap bahwa hari itu pahala lebih duluan didapat dan sampai kepada Allah sebelum darah menetes dan sampai ke tanah. Ini hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Tirmizi tentang masalah itu. Dan juga nanti di hari kiamat, tanduk-tanduk kurban yang pernah kita kurbankan dan bulu-bulunya dan dan kuku-kukunya akan datang sebagai saksi. Ya, ini juga adalah hadis yang lemah. Kemudian termasuk ya yang mengatakan setiap bulu rambut dari hewan kurban itu ada kebaikan. Ya, kalau ini hadisnya sahih, maka sebaiknya ya kita cari yang paling banyak bulunya. Ya, karena makin banyak pahala. Tapi ini sebenarnya hadisnya lemah. Dan juga hadis dari Fatimah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa setiap tetesan darah itu juga akan diampunkan dosa-dosanya. Dan yang paling terakhir, hadis yang sangat populer yang diikhtilafkan sebenarnya tentang kesahihannya, namun kesimpulannya insyaallah yang sahih, dia lemah kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa dikatakan sahih kalau dia mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang mengatakan man kana lahu sa'ah, dalam riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan, keluasan, walam yudhi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan lagi dia mendekati tempat salat Id. Tidak usah ikut salat Id kalau tidak mau berkurban. Ya, padahal dia mampu untuk berkurban. Ini hadis yang sangat populer. Tapi hadis ini lemah dari segi sanad, ada jenis yang kita jelaskan. Namun dia bisa sahih kalau dia dinisbatkan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lam. Ya, sekira itu. Barakallahu fikum.
Ya. Baik, syukran. Tadi kita sudah jelaskan bahwa hadis tentang keutamaan berkurban ada dua. Pertama, hadis fi'li dan hadis qauli. Adapun hadis fi'li, perbuatan dan contoh Nabi SAW, ini ada berapa hadisnya sahih. Tadi kita sudah contohkan sebagian, di antaranya beliau berkorban langsung dengan tangan beliau. Bahkan beliau dalam sebagian hadis sahih, hadis Muslim, beliau sampai dalam safar pun, keadaan safar pun, beliau sampai berkurban karena begitu menjaga ibadah kurban. Adapun hadis dari segi qauli, dan ini yang mungkin ditanyakan, yang banyak disampaikan tentang keutamaan berkurban, bahwa setiap bulunya akan dapat pahala, dan kuku-kukunya, rambutnya, dan seterusnya akan menjadi saksi di hari kiamat, dan tetesan darahnya itu sebelum turun ke tanah sudah dapat pahala di sisi Allah, dan yang semacamnya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dia hadis-hadis yang lemah, termasuk juga hadis yang mengancam bagi yang tidak berkurban. Ya, ini ada perbincangan dari ulama kita, dan tentunya ya bagi kita sudah sangat cukup motivasi bagi kita, karena dia adalah contoh dari dari bapak semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu diwarisi dan dilestarikan sunnahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ahmad Faisal Rustan. Ya, beliau bertanya, bagaimana kedudukan hadis yang mengatakan bahwa darah hewan kurban lebih duluan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah? Ya, lemah. Ya, terus mungkin ini penanya bertanya sebelum mendengarkan penjelasan. Ya, sekira ya sudah jelas tadi bahwasanya hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Musyafruddin. Mohon diberikan penjelasan apa saja larangan atau sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kegiatan kurban di masyarakat kita sekarang ini, Ustaz. Ya. Mungkin diantaranya adalah sebagian yang berkurban atau yang yubashir al-udhiyah, yang langsung menyembelih, itu sebagian mungkin perlu diingatkan tentang pemahamannya terhadap adab-adab berkurban, ya, seperti membaca basmalah, bertakbir, dan juga tentu saja perlu sangat penting tentang persoalan solatnya dia, ya, masalah solatnya dari pekurban, dalam artian orang yang berkurban. Kemudian juga termasuk dalam adab terhadap hewan, ya, tajamkan pisau dan terhadap hewan ketika menggiring hewan kurban. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan kita sampai menyembelih 2 kali, mematikan 2 kali. Bagaimana itu ketika dia disembelih di hadapan temannya, ya, hewannya disembelih dan dia menyaksikan ada temannya yang menyaksikan bagaimana saudaranya disembelih. Ya, jadi dia itu diibaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mati duluan sebelum disembelih. Ya, karena itu ini juga perlu diperhatikan. Termasuk juga bahwa para penjagal, yang mungkin juga telah dijelaskan, tidak diberikan dari hewan kurban tersebut kecuali dalam bentuk hadiah, bukan dalam bentuk upah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, Ustaz, masih ada waktu sedikit, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Andi Feti Alfira. Dari mana kita bisa mengetahui kesahihan suatu hadis, Ustaz? Iya.
Uh, tentu saja dengan belajar, ya, dengan belajar kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan hadis, ya, apa pembagiannya, lalu syarat-syaratnya dan apa cacat-cacatnya. Ini tentu saja tidak datang begitu saja, tapi lewat belajar, ya. Ada seorang yang pernah datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, minta untuk langsung diajarkan beberapa hadis, ya, langsung selesai dalam satu hari. Ya, beliau mengatakan, ini saya berilah dan menghabiskan begitu banyak harta dan waktu untuk mendapatkan hadis-hadis ini. Puluhan tahun, ya, belasan tahun saya habiskan. Lalu kamu mau dalam sehari langsung mengetahuinya. Ya. Tapi intinya bahwa ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi para ulama dikatakan seorang perawi yang diterima ketika dia memiliki syarat-syarat yang ketat. Ya. Baik dari segi hafalannya maupun kualitas agamanya. Dan dilihat juga makna yang terkandung di dalamnya, sanadnya yang bersambung, dan seterusnya. Dan nanti suatu waktu ada daurah-daurah khusus tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Citra Nafisah Aman. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, kapan para ulama memisahkan penulisan hadis sahih dan hadis dhaif? Dan kenapa sangat penting dipisahkan? Apa ada akibat jika tidak dipisahkan kedua hadis ini kepada kaum muslimin? Allah, Ustaz. Ya. Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau seorang tabi'in, ya, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, kana nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang, para sahabat maksudnya, karena beliau tabi'in, tidak pernah berbicara tentang sanad, tidak pernah berbicara tentang siapa-siapa yang meriwayatkan hadis. Karena sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna la nagzib wa la na'rifu ma huwal kadzib. Kami dulu tidak pernah berdusta dan kami tidak tahu bagaimana itu orang berdusta, tidak tahu bagaimana caranya berdusta, ya. Mereka adalah para sahabat generasi yang sangat terpercaya, sangat jujur. Dan kalau ada di antara mereka yang pernah mendengarkan hadis tapi sudah agak lupa, ya, seperti Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ditanya oleh Abdurrahman bin Abi Lailah dan beberapa tabi'in, lalu dia mengatakan, kabirna wa nasina wal hadisu an Rasulillah SAW syadid. Kami sudah tua dan sudah lupa-lupa dan menyampaikan hadis Rasulullah berat, ya, maka sebagian mereka tidak mau lagi menyampaikan karena takut, khawatir, ya, mereka salah dan keliru. Kapan mulai mereka teliti? Ya, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, dulu tidak tanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah di tengah umat Islam, kebanyakan ulama mengatakan tahun 35 Hijriah, dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu oleh tangan-tangan keji kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij adalah kelompok firqah sempalan pertama yang ada dalam umat Islam. Ketika sudah mulai muncul firqah ini, maka mulailah orang berhati-hati menerima hadis. Qalu sammu lana rijalakum. Pada saat itu, ketika ada yang mengatasnamakan hadis, tidak langsung diterima. Mereka mengatakan, sammu lana rijalakum. Tolong sebutkan dulu nama perawimu. Dari mana kamu mendengarkan? Fayundaru ila ahli sunnati fayukhadu hadisuhum. Lalu dilihat kalau ternyata deretan perawinya adalah dari kalangan ahlus sunnah, maka diterima. Wa yundaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadu hadisuhum. Lalu kalau dilihat ternyata rentetannya adalah para ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Maka sejak itu sangat berhati-hati. Lalu mereka sudah mengatakan al-isnadu minad din. Isnad adalah bagian daripada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad adalah bagian daripada din. Seandainya tidak ada sanad, rentetan perawi lalu diteliti keabsahannya dan kesiqahannya, maka tentu orang seenaknya saja mengatasnamakan hadis. Jadi sejak tahun 35 Hijriah dan terus berlanjut, ya, apatah lagi makin banyak pendusta, maka ulama makin disiplin dan makin ketat dalam persoalan ini. Ya, jadi kalau apa gunanya? Gunanya adalah untuk menjaga kemurnian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah tadi tanya jawab bersama Ustaz. Ya, semoga ya, kepada para pemirsa bisa mengambil banyak manfaat dari tanya jawab tadi. Para pemirsa Stiba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap bersama Stiba TV. Insyaallah setelah materi kita yang kedua ini akan ada materi yang selanjutnya yang tidak kalah serunya nanti, ya, yang akan dipandu yang dibawakan oleh Ustadz Saifullah bin Ansar LCMHI dan dipandu dengan host Ustadz Danang, beliau ya mahasiswa Stiba Makassar. Dan kami kembali ingatkan, ya, silahkan bagi para pemirsa Stiba TV untuk
ikut berkurban dengan Istiwa Makassar, tentunya berkurban dengan para penuntut ilmu syar'i. Mungkin ini dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.